Kita sudah mengajukan gugatan perceraian terhadap Dausmini atas nama Selfie dan alhamdulillah prosesnya sudah selesai. Ya, alasannya banyak. Selama menjalani rumah tangga ini ada aja cocoknya selain dari orang tua, dan ada yang menyakiti hati aku juga, yaitu ada perempuan lain juga. Astagfirullahaladzim, kau dijolimi begini gitu loh bang. Ntar harus nangis sakit acting. Terus bingung, mukanya capek. Apa gitu loh. Terus bangga gitu. Masalah pribadi konsumsi ke publik. Gak penting gitu loh. Yang jalanin tuh lu sama gua, istilah kasarnya. Inilah bukti keegoisan Daus. Ada masalah seperti ini kan bukannya diselesaikan, tapi malah memblok dari kemarin itu. Selfie kemarin diblok sama Dausmini. Sehingga untuk membicarakan lebih baik lagi itu susah. Kok dibuka-buka? Ada urusan apa sih sebenarnya? Apa sih keinginannya? Mau mencari panggung di sini? Kalau misalnya benar Daus ini niat memisahkan antara Al dengan Selfie, kemungkinan besarnya untuk ke Komnas Anak atau instansi-instansi perlindungan anak lainnya kita akan lakukan itu. Kalau Selfie itu adalah ibunya, pasti akan ketemu anaknya. Prahara rumah tangga pasangan Dausmini dan Selfie Hanawijaya nampaknya akan mengisahkan babak baru. Ya, setelah resmi mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Depok pada Senin 13 Februari 2023 kemarin, Selfie secara blak-blakan membongkar seluruh faktor keretakan rumah tangganya itu. Menurut pengakuannya, Dausmini kerap kali kedapatan menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun, alih-alih mengaku, Dausmini justru menepis tudingan perihal orang ketiga yang dilontarkan istrinya itu. Kendati merasa kecewa atas sikap Selfie, Dausmini pun tak segan menyebut jika Selfie sedang pansos. Bak saling lempar tudingan, Selfie kembali mengaku jika ia juga mendapatkan ancaman dari Dausmini soal hak asuh anak. Dengan berderai air mata, Selfie berharap agar putra sematawayangnya itu bisa kembali ke pelukannya. Lantas, apakah seluruh tudingan yang dilontarkan Selfie terhadap Dausmini benar adanya? Apakah kisruh rumah tangga Dausmini dan Selfie akan semakin menjadi bola liar? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga komedian Dausmini dan Selfie Hanawijaya kini tengah berada di ujung tanduk. Ya, setelah menyelami pernikahan selama lebih dari 4 tahun, Selfie akhirnya memilih untuk menceraikan suaminya itu. Bukan tanpa alasan, Selfie mengaku jika dirinya menyimpan borok kelakuan Dausmini yang membuatnya sudah tak tahan untuk hidup bersama. Dengan mental yang masih terpukul, Selfie mencoba untuk mengungkap sederet faktor yang menjadikan dirinya mantap untuk menceraikan Dausmini. Menurut pengakuannya, faktor utama penyebab keretakan rumah tangganya itu lantaran adanya orang ketiga. Namun, merasa tak terima atas tudingan sang istri, Dausmini ditemani dengan kuasa hukumnya, akhirnya angkat bicara guna menepis isu yang diduga tidak benar tersebut. Lantas, seperti apakah pengakuan Selfie? Dan seperti apa pula Dausmini menanggapi hal tersebut? Kita sudah mengajukan gugatan perceraian terhadap Dausmini atas nama Selfie dan alhamdulillah prosesnya sudah selesai, administrasinya sudah selesai. Besok sudah ada proses administrasi dari pengadilan dan tinggal kita nunggu panggilan. Ya, alasannya banyak.
selama menjalankan rumah tangga ini ada aja cocoknya selain dari orang tua, dan ada yang menyakiti hati aku juga, yaitu ada perempuan lain juga. Ini hampir setahun yang lalu. Mungkin udah dikuatin, udah dipertahanin juga rumah tangganya. Udah aku kasih kesempatan untuk berubah, tapi memang udah nggak ada yang harus dipertahankan. Saya pastikan kalau itu enggak. Saya pastikan kalau itu enggak. Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan, wajar dong namanya cover boy, ya kan, digemarin banyak wanita-wanita yang gimana gitu kan. kan gitu ya Bang ya. Namanya kan juga istilahnya kan anak PAUD. Pasti kan gak jauh dari ya gadis-gadis yang pada gemes ya kan, yang pada noel-noel pipinya. Kan gitu. Kok kemarin aja waktu di podcastnya salah satu YouTube ya kan, itu saat ditanya Bang ya, itu ada pihak orang ketiga, enggak ada. Kok kenapa sekarang pembahasannya tentang perselingkuhan? Artinya itu tidak pernah ada, itu diada-adain, tapi tidak apa-apa. Kami juga belum memperoleh gugatannya. Manakala kami sudah memperoleh gugatannya, kami akan menjawab satu persatu secara detail. Bahkan apa yang kami dalilkan, kami pastikan bisa kami buktikan. Ya kalau saya mah, yang namanya keramat udah istilahnya dibuat seperti ini, ya kita ikutin aja alurnya ya Bang ya. Tapi sudah yakin untuk bercerai? Ya, sudah. Nah, saya pikir nggak ada. Gitu lah. Hal yang paling mudah ketika kedua belah pihak itu sudah sama-sama memutuskan untuk mereka mengambil keputusan bercerai. Daus sempat mengaku kalau memang ada orang ketiga. Sebenarnya untuk bukti atau saksi-saksi itu kita bisa nanti sampaikan di persidangan, dan teman-teman pun juga pasti tahu nih nanti. Nah sekarang intinya Selfie sudah menggugat Daus ini. Yang pertama memang karena ada orang ketiga, memang pastinya ada bukti, tapi bukti itu nantilah kata teman-teman. Yang kedua, Selfie itu terlalu sakit gara-gara Daus ini tidak hormat kepada orang tua, yaitu bapaknya. Mulai dari awal tidak sapa, tidak salim, dan kata-katanya juga ada yang kasar juga gitu. Itu yang membuat sakit hati Selfie. Maka Selfie memberanikan menggugat. Astagfirullahaladzim, kok dijolimi begitu gitu loh Bang. Ntar Daus lagi sakit acting. Daus bingung, gaknya capek. Apa gitu loh. Terus bangga gitu. Masalah pribadi, konsumsi ke publik. Gak penting. Gitu loh. Yang jalanin tuh lu sama gua, istilah kasarnya. Mungkin dia shock, emang udah takdirnya harus ketahuan juga. Namanya bangke pasti ketahuan kan gitu. Apalagi perselingkuhan ini. Tak hanya satu penyebab, rumah tangga Daus Mini dan Selfie nyatanya diterpa badai dari berbagai sisi. Usai dituding berselingkuh, pihak Daus Mini yang seakan tak terima, kini menyebut jika Selfie sengaja membesar-besarkan kisruh rumah tangga mereka. Bahkan Daus Mini menduga jika Selfie tengah pansos. Ya, seakan tak ada henti-hentinya, pihak yang berseberangan pun kini kembali memberikan pembelaannya. Di sisi lain, Selfie mengaku jika ia dan suaminya itu telah putus komunikasi. Kuasa hukum Selfie, Acong Latif, menegaskan bagaimana semua dapat terselesaikan jika akses komunikasi telah ditutup oleh Daus Mini. Lantas, seperti apakah pembelaan Selfie atas tudingan pansos yang dilontarkan Daus? Dan benarkah Daus telah memblokir seluruh akses komunikasinya dengan Selfie? Ada statement-statement yang mengatakan Bang Daus beginilah, begitulah. Bahkan belum masuk pun gugatan, sudah dibuka ke ruang publik. Apa sih keuntungannya? Ini kan persoalan rumah tangga. Tertutup. Hukum aja menjamin bahwa pemeriksaannya tertutup. Kok dibuka-buka? Ada urusan apa sih sebenarnya? Apa sih keinginannya? Mau mencari panggung di sini?
Buktinya kan Daus Mini ini kan memblokir selfie. Tidak ada niat baik dari sana. Artinya kalau Daus punya pandangan atau penilaian lain di hari ini, itu silakan saja. Dia pasti punya pembelaan terhadap dirinya. Sebisa mungkin menyangkal semuanya. Nah, salah satunya dia membela atau menyangkal dengan cara seperti itu. Dengan cara menuduh selfie misalnya pansos, pengen terkenal segala macam. Tapi kan dari awal selfie ini sudah diajak sama Daus untuk berhadapan dengan media. Selfie ini sudah dilibatkan dari awal untuk di dunianya Daus, yaitu dunia entertain. Gitu. Artinya tidak mungkin selfie hari ini untuk mencari keterkenalan tadi. Gitu. Inilah bukti keegoisan Daus. Ada masalah seperti ini kan bukannya diselesaikan, tapi malah memblok dari kemarin itu. Selfie kemarin diblok sama Daus Mini. Sehingga untuk membicarakan lebih baik lagi, itu susah. Kalau untuk ngebahas masalah blog, gini loh. Saya tipikal orang yang nggak mau puyeng. Nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Karena apa? Karena saya lagi kerja di luar kota. Saya udah ngobrol baik-baik, ya kan? Udah ngobrol baik-baik. Bahwasanya apa sih? Kan gitu. Yang dipengenin itu apa? Kan gitu. Ini orang di sini lagi kerja. Tolong, saya bilang, kita lagi biar fokus untuk bekerja segala macamnya. Jangan hal rumah tangga jadi apa ya? Jadi konsumsi publik, jadi melebar kemana-mana. Ikut campur segala macamnya akhirnya kan gitu. Kan yang ngejalanin hubungan itu kita berdua. Ya kalau tudingan-tudingan ya pokoknya itulah, saya tidak mau bahas hal itu, cukup saya yang merasakan. Ya gitu aja karena itu aib. Iya. Allah aja menutup aibnya. Ya kan? Makhluknya. Kenapa ini sesama makhluk? Kita semua pendosa. Kok aib main buka-bukaan, bos? Komunikasi ya ada, kita tetap ada kok. Meskipun ya saya sih istilahnya ngeblok itu yang tadi saya bilang, saya punya alasan. Ini kita sama-sama lagi masih pada panas, ya kan? Ini untuk meredain dulu arogansinya masing-masing. Kita antara saya dengan dia, redain dulu. Ya, nantinya juga akan dibuka lagi kok. Tak hanya itu, setelah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Depok pada Senin 13 Februari 2023 kemarin, Shelfie rupanya telah resmi pisah rumah oleh Daus Mini. Namun bukan hanya terpisah oleh sang suami, Shelfie mengaku jika kini dirinya terpisah juga dari putra sematawayangnya. Menurut pengakuannya, Muhammad Al-Fatih Firdaus kini tinggal bersama Daus. Namun selama hampir 5 hari ini, Shelfie tak diberikan akses untuk berkomunikasi dengan sang putra. Entah apa penyebabnya, yang jelas Shelfie berharap lewat proses perceraiannya dengan Daus Mini, ia bisa bertemu lagi dengan putranya. Namun jika tidak, kuasa hukum Shelfie, Acong Latif, menegaskan pihaknya tak segan untuk membawa hal tersebut ke Komnas Anak. Lantas, benarkah pihak Shelfie akan melakukan hal tersebut? Dan bagaimanakah tanggapan Daus Mini? Ya kebetulan anak sama Bang Daus. Kemarin kan sempat ada ke rumah ngomong. Aku pamit baik-baik sama Bang Daus juga, sama orang tuanya juga. Aku mau mengajukan gugatan. Udah tidak ada rasa kecocokan juga dan akhirnya anaknya dibawa sama Bang Daus. Bilangnya sih kangen, tapi sampai detik ini aku nggak bisa ngubungin anak aku juga. Aku diblok sama Bang Daus. Dia kan orang tuanya. Saat ini kami masih berpikiran positif dulu. Mungkin dia mau ngajak main untuk menghibur dirinya dengan adanya masalah ini. Tapi ingat, kalau misalnya nanti ada dugaan pidana seperti misalnya memisahkan dengan orang tuanya, memisahkan anak dengan orang tuanya, kalau misalnya ada niat untuk ke arah sana, itu bisa terjadi ada dugaan tindak pidana. Kalau misalnya benar Daus ini niat memisahkan antara Al dengan Shelfie, kemungkinan besarnya untuk ke Komnas Anak atau instansi-instansi perlindungan anak lainnya kita akan lakukan itu. Masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik.
ya kan. Kita pun, saya pun Daus di sini punya hak ya Bang ya. Iya. Sebagai orang tua, ya kan. Dan saya juga orang tua, punya orang tua lagi yang mana neneknya kangen juga. Apa salah neneknya atau sayanya mau ngambil dedek ya kan, untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Orang tua saya, orang tua Daus cuma tinggal satu-satunya, tinggal punya mama, tinggal punya Omi. Omi juga punya hak untuk ketemu cucunya. Saya orang tua punya hak. Kapan saya mau ngambil dedek? Kapan saya mau ngajak main sama dedek, sama Omi, sama mama segala macam, sama tantenya. Tidak ada orang tua itu yang secara pidana atau secara ketentuan pidana apapun di undang-undangnya, secara undang-undang positif, bahwa ketika bapaknya membawa anaknya itu memiliki sebuah delik atau itu adalah sebuah pidana. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi apapun yang mereka mau lakukan, lakukan saja. Yang pasti kita ini semua siap hadapin. Hak asuh anak itu kan memang diberikan kepada ibunya sebenarnya. Jadi saran saya, daripada kita bicara langsung ke hukum, ke KPAI dan lain sebagainya, lebih baik pertemukan Selfie dengan anaknya. Jadi biar anak ini juga dapat perhatian dari ibunya gitu. Toh klien kami baik kok ke anaknya, terawat selama ini gitu. Sehat juga dia. Jadi jangan dihalang-halangi. Kalau mereka mau mendalilkan itu, kita lihat dulu apa sih materi gugatan mereka kalau menyangkut masalah anak. Tapi pasti kami akan tanggapin dan pasti kami akan lawan itu semua. Dan aku menyampaikan kepada Daus, walaupun dalam kompilasi hukum Islam itu anak yang belum memais berada kepada ibu, tapi ada pengecualiannya. Artinya masih terbuka peluang yang besar bagi Daus untuk memperoleh hak itu. Jadi nantilah kita sampaikan, kita lihat persidangannya seperti apa. Ya buat Papi Daus, tolonglah aku juga mau ketemu Al. Biar kita ngobrol dulu baik-baik, biar silaturahmi juga berjalan baik. Dengan proses ini jangan ada kedendaman, harus pasrah juga sama Allah. Memang ini udah terjadi, ini udah kesepakatan aku menggugat juga karena ada hal lain. Kalau nggak ada hal lain juga nggak mungkin terjadi kayak gini. Kalau Selfie itu adalah ibunya, kalau Selfie adalah ibunya, pasti akan ketemu anaknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.